Hai, selamat datang di New Tarot Reborn. Ini adalah channel kedua dari New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video dengan judul Siapa sih yang akan datang dalam kehidupan asmaranya kamu? Dan sekarang kita akan rekaman untuk zodiak Leo. Nah, Leo ini bersifat timeless reading, nggak ada batas waktunya. Jadi kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk menonton video ini adalah saat yang tepat bagi kamu untuk menontonnya. Oke? Jadi kita langsung aja di sini bagi zodiak Leo. Here we go. 5 of Wands atau 5 of Spring di kartu bawah. Jadi kita langsung aja di sini ya. Untuk Leo, kartu pertamanya ada Princess of Spring. Kita lanjut di sini ada Unity. Next di sini ada Four of Summer, kemudian ada Balance. Oke. Siapa sih orang ini, Leo? Gini. Ini ada beberapa kemungkinan. Dua sih yang paling menonjol. Yang pertama di sini mungkin ini semacam godaan ya. Mungkin kamu di sini sudah punya pasangan, sudah punya suami, istri, pacar. Tapi kemudian kamu kenalan sama orang baru atau kecantol dengan orang baru. Ada Page of Wands di sini. Ini orang baru ya yang mengetuk hati pintu kamu di sini, Leo. Bisa jadi nih kayak rekan kerja, rekan bisnis ya, seseorang yang di circle kamu lah. Atau temen gitu ya. Masalahnya adalah kamu sudah punya pasangan atau bisa jadi si sosok inilah yang sudah punya pasangan, Leo. Oke. Nah, jika memang itu situasinya skenario pertama ya, di mana orang ini sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan, sarannya sih di sini jangan dilanjutkan dengan orang ini. Kenapa? Karena sarannya adalah Four of Summer. Kalau ada yang lain di sini yang bisa lebih memberikan komitmen kepada kamu, yang lebih bisa menjaga harkat dan martabatnya kamu dengan memprioritaskan kamu, why not? Ya enggak. Tapi di sini kartu potensinya ada kartu Balance, which is itu adalah kartu Temperance. So aku sih ngerasa bagi sebagian dari kamu akan terus melanjutkan koneksi kamu dengan orang ini di skenario pertama. Oke. Mungkin orang ini sudah berkeluarga tapi kamu kayak sebodoh amat gitu ya, kamu tetap melanjutkan hubungan dengan orang ini. Oke. Nah, itu satu. Kemungkinan kedua, bisa jadi ini kamu ketemu dengan orang baru, Leo. Hanya saja ada perbedaan keyakinan atau kayak nilai-nilai tertentu lah aku ngeliat di sini, kayak budaya, oke, mungkin ada etnis tertentu di sini yang kita bicarakan, perbedaan etnis, ya. Dan itu tuh sebenarnya sudah menjadi sinyal bagi kamu untuk tidak melanjutkan hubungan dengan orang ini. Kenapa? Karena kartu sarannya adalah Four of Summer. Ya terserah saya lah mbak, kalau misalnya saya ingin melanjutkan hubungan dengan orang ini, ya terserah, kita punya free will. Karena di sini kartu potensinya pun ada kartu Balance atau kartu Temperance. So aku sih ngerasa sebagian besar dari kamu akan terus melanjutkan koneksi kamu dengan orang ini tanpa secara seksama di sini menganalisa kendala-kendala yang muncul. Kayak kalian di sini, aku sih ngerasa kayaknya ada seseorang yang memaksakan hubungan ini untuk terus berlanjut kayak gitu loh. Karena di sini ada kartu Five of Spring, bahkan The Star pun terbalik di sini, guys. Oke. Mungkin kita akan coba klarifikasi beberapa kartu di sini, Leo, untuk ngeliat lebih lanjut. Tapi ketika aku ngeliat kartu Four of Summer sebagai advice, kalau misalnya kamu di sini memutuskan untuk melanjutkan
koneksi atau hubungan kamu dengan orang ini, baik itu skenario satu atau skenario kedua, mungkin dampaknya nggak akan kerasa sekarang tapi nanti. Dampaknya apa yang merugikan diri kamu lah. Apapun itu konteksnya di sini, ruginya. Kita akan coba klarifikasi beberapa kartu ya Leo ya, here we go. Jadi begini Leo, aku tahu alasan kenapa kamu disarankan ya oleh semesta di sini untuk tidak melanjutkan hubungan kamu dengan orang ini. Di sini ada kartu The Tower dan Gentleman. Ini ada beberapa kemungkinan. Orang ini masih setia dengan pasangannya, ini masuk ke skenario pertama. Dan mungkin dia sama kamu itu ya, karena dia tuh munculnya sebagai Princess of Spring guys. So Page of Wands di kartu tarot itu adalah the early stage banget. Itu tuh tahap awal banget. Dan light harder energy banget. Light banget, ringan banget energinya. So kayak kamu itu menafsirkan sesuatu yang ringan menjadi sesuatu yang berat. Interpretasinya bagi kamu. Karena mungkin sudah ada ekspektasi yang timbul di diri kamu terhadap orang ini. Padahal orang ini mungkin sebenarnya nggak bisa memenuhi ekspektasi kamu tadi. Oke. Karena orang ini kayak bisa jadi dia nggak konsisten. Dia menghubungi kamu ketika kamu butuh aja. Atau kalau misalnya ini orang baru, let's say. Orang ini tuh belum seutuhnya menginvestasikan energinya ke kamu. Oke. Jadi itu penting banget yang harus kamu tahu. Apakah ini bisa dibilang red flags? Bisa jadi aja, terutama kalau misalnya orang ini memang kelihatan gak konsisten atau kerasa di kamunya. Aku yakin masing-masing kita punya intuisi. Dan kadang intuisi kita tuh berusaha untuk mengingatkan kita bahwasanya ini yang harus lo hindari, ini yang harus lo kerjakan kayak gitu. Nah ini your intuition screaming something. Ya, intuisi kamu kayak berusaha untuk mengatakan sesuatu di sini, Leo. Tapi kamu kayak menolak untuk acknowledging it atau memahaminya. Atau bisa jadi bagi cross watchers. Oke. Kalau misalnya ini orang baru, ya, tapi kemudian ada perbedaan di antara kalian kayak perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan etnis, apapun itu, kamu itu nggak akan berhadapan dengan satu masalah aja ke depannya. Banyak yang harus kamu fighting, banyak yang harus kamu lawan. Keluarganya dia, oke, etnisnya dia, oke, atau misalnya kita berbicara soal perbedaan marga aja dalam satu komunitas itu juga menjadi masalah guys. Dan itu tuh nggak cuma melibatkan satu keluarga, kadang kita bicara soal beberapa keluarga sekaligus dan repot kan gitu loh. Tapi tentu saja itu dibalikin ke kamu, sanggup nggak kamu menghadapinya gitu loh, oke? Termasuk juga perbedaan keyakinan. Mungkin kamu di sini ketemu dengan seseorang yang memang betul-betul religius. Mungkin kamu nggak masalah untuk convert ke keyakinannya dia, tapi untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai religiousness dari orang tersebut mungkin susah. Dan itu yang harus kamu pertimbangkan ke depannya. Karena menurutku pernikahan itu nggak sesederhana kamu tanda tangan di buku nikah, ijab kabul atau ikat janji di altar. Nggak segampang itu aja, tapi tanggung jawabnya setelah itu gitu loh. Karena ini masalah-masalah yang menurutku sangat essential, sangat substansial banget. Perbedaan keyakinan, oke. Kemudian bagi sebagian dari kamu ini soal dia sudah berkeluarga atau tidak gitu ya. Tapi balik lagi, tergantung masing-masing individu. Karena di sini potensinya jelek guys, temperance. Banyak yang harus kalian sesuaikan, banyak yang harus kalian kompromikan. Nah, tergantung masing-masing individu, kamu mau berkorbannya sejauh mana, kayak gitu aja. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu nih Leo di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye.